Easter, a time for fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies. And then there are the weird parts of Easter, like fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies, which is interesting. But what does all this stuff have to do with Easter? And if this holiday is about more than candy and wearing uncomfortable clothes to church and lunch with your relatives, what makes Easter happy? What is up JPCC Youth? How's your week? I hope you're doing well. Yang sekolah online, semoga di situasi seperti ini nggak ganggu kalian untuk tetap produktif dan tetap bisa belajar dengan baik. Nah, yang udah kayak mulai cacing kemanasan, tolong tahan diri dulu. Ya, I know it's hard, bosenin, gabut di rumah. Tapi dengan kita stay di rumah aja, kita udah sama-sama dukung teman-teman volunteer dan tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19. Alright, anyway, Happy Easter everyone. Welcome to series yang kedua dari Happy Easter. Minggu lalu kita belajar kalau Easter means fear is not final, because God has defeated the death. Isn't that cool? Isn't that great news? But wait, I know God has defeated the death. Tapi kak, realitanya there's still fear inside me. Then why should I celebrate Easter kalau gitu? And why people celebrate Easter? Alright. This is it. I'll let you know. We know this heroic story about Jesus. Kalau 1000 tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, dia yang adalah Bapa, dia turun ke dunia untuk tebus dosa manusia. Then Jesus lived a perfect life. Dia hidup tanpa dosa. Dia tebus dosa manusia dengan hidupnya itu, dengan cara mati di kayu salib. He took our place. But wait. Seriously? Dia harus sampai mati di kayu salib cuma untuk gantiin dosa gue yang ngebully orang, gosip gue yang mau ngerokok, gue yang suka mabuk-mabukan, gue yang ngomongin temen dari belakang, porn. Is it? Emang dosa se-big deal itu? Dosa gue kan cuma dosa-dosa yang receh doang kok kak. Alright, I'll let you know. Ya, beribu-ribu tahun yang lalu situasinya sama, di mana jemaat Tuhan di kota Roma juga menganggap remeh, dan mereka live their life full of sin. Mereka menganggap remeh dosa. And beruntungnya, there's this tokoh Alkitab bernama Paulus, pengikut Yesus yang adalah rasul. Dia menulis surat kepada jemaatnya di Roma. Dan kita akan sama-sama baca di Roma 6 ayat 23a, isinya seperti ini. Ini Paulus menulis kepada jemaatnya di Roma. Sebab kematian adalah upah dari dosa. What? Masa sih kak? Gue gak kenapa-napa. Gue gak mati. Yes, it's true, I know. I'm not talking sama ghost, tapi mungkin hari ini yang mati bukan fisik kalian. Bisa jadi perspektif kalian, bisa jadi hubungan kalian, bisa jadi perspektif kalian, bisa jadi identitas kalian. Yes, it seems fine. Kayaknya kalau dosa-dosa yang receh doang gak apa-apa kan, Kak? Alright, I'll give you this illustration yang mungkin bisa bantu kita untuk melihat ini lebih jauh lagi. Kebayang nggak kalau misalnya our lives semuanya diraptap sama dosa? Alright, let's see. Kita start bohong sama orang tua kita di rumah. Oke. It seems mulai kotor, tapi kayak I think it's okay, kayaknya nggak terlalu kotor, kayak I can't see clearly, gitu. And then setelah dari situ di sekolah kita we love to cheat, ya, nambah kotor lagi karena dosa. Tapi it seems fine, nggak apa-apa kak, it's still clear, gue masih bisa ngelihat ke depan dengan jelas, ya. And then we start to bully others, we start to jelek-jelekin teman kita di grup WhatsApp atau di grup Line, we watch porn, kita punya hubungan pacaran yang nggak sehat. Kita ngerokok, kita mabuk. Now, your life is getting darker and darker. It gets unclear. Now, semuanya jadi nggak jelas. Semuanya jadi hitam. And we cannot see clearly. Exactly now you know what we'll get in return. Dosa membuat kita lihat hidup kita nggak ada gunanya. Dosa buat kita lihat hidup kita nggak berarti. Dosa bikin gue berpikir, gue nggak bisa apa-apa. Dosa membuat perpecahan dalam hubungan, dan dosa membuat kita berpikir kalau kita nggak mampu. Dan sangat-sangat mungkin dosa buat kita mati secara fisik. And yes, these all are death. This is what we'll get in return dari dosa yang kita lakuin. Oke, dan kalau kita masih berpikir, it's okay tau. Coba try to think about this. I don't know berapa banyak anak-anak muda yang akhirnya di DO dari sekolah karena nyontek. I don't know berapa banyak anak muda yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena lose their identity karena dibully. And I don't know berapa banyak anak-anak muda yang kehilangan nyawanya karena nyetir dalam kondisi mabuk. I don't know. There's so many. And starts with the smallest thing. And everything gets worse and worse
because of sin. But because He loves us that much, He decided to take our place. Dia bayarin upahnya kita. Dia bilang, biar aku yang mati untuk ganti dosa kamu. Dan gak sampai di situ doang. 3 hari setelah Yesus mati di salib, you know what happened? He rose from the dead. This is the proof of His love. Dia sebegitu sayangnya sama kita. Oke, kita sama-sama baca, kita lanjutin lagi di Roma 6 ayat 23 yang tadi. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. The greater news is, selain He took our place, He paid the price, Dia juga offers you new life. Then Easter means new life is possible. In Jesus, dari hidup gua nggak ada gunanya. Now I can be a blessing to someone. In Jesus, dari hidup gua nggak ada artinya. Now I am worthy. In Jesus, dari hidup gua nggak bisa apa-apa. Now I receive power and I receive strength. In Jesus, dari hidup gua bawa perpecahan. Now I start to pray. I start to pray for my enemy, for my family, and I start to forgive for my friends and our family. Isn't that beautiful? Saat kamu punya relasi yang baik dengan Tuhan, Dia mulai bekerja untuk membangkitkan yang mati menjadi hidup. Simply because in Jesus, new life is possible. Now the question is, di area mana dalam kehidupan kamu yang membutuhkan kehidupan yang baru? Mungkin hari ini you see, Kak, I know porn itu salah. I want to stop, but it's hard. Kak, aku suka envy sama teman-teman aku yang mungkin mereka punya barang-barang yang lebih mahal, yang lebih bagus, gadget-gadget yang lebih bagus. And Kak, I don't know why, but I hate this person. And I start to omongin dia dari belakang. Kak, I want to try rokok. Soalnya teman-teman gue semuanya ngerokok. And Kak, gue susah banget untuk self-control. Gue pengen makan mulu. Mungkin kalau hari ini teman-teman ngerasa, yes, it is you. You need a new life. Gue punya beberapa tips yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kita lakukan. The first one, start to open your heart to Jesus. Karena He is the one yang mau kasih kamu new life. So, just talk to Him, just pray to Him. Ngomong aja apa yang kamu lagi resahin dalam kehidupan kamu. And then the second one, start to share ke your community. Mungkin hari ini kalian punya small group, di mana kalian bisa cerita ke teman-teman, kalian bisa cerita ke SGL kalian boleh ceritain keresahan kalian boleh ceritain mungkin struggle-nya kalian hari ini. And then yang terakhir, yang cukup penting juga, start to pray for each other. Because I believe ada kuasa di balik doa. Kalau mungkin hari ini kalian ngerasa it's hard, Kak. Kayak I know my life itu seems dark, my life seems unclear, tapi start to pray for each other. Karena in Jesus I know Dia bakal kasih kalian kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih jelas, kehidupan yang lebih jernih, kehidupan yang lebih terang yang bisa kalian pakai untuk memberkati orang lain. So remember, in Jesus, new life is possible. He loves you that much. That's why He chose untuk mati di salib and rose again to give you new life. And that's why we say Happy Easter. Okay, before that, I hope you learned something and I want to pray for you all. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini. Thank you kalau kami masih boleh di-connect to each other, walaupun mungkin kondisinya lagi nggak bisa, kami harus social distancing, tapi I know ini semua akan berakhir dengan cepat, ini semua akan diselesaikan dengan baik. Kami mau sama-sama berdoa buat tim medis, tim volunteer yang lagi sama-sama berjuang untuk membantu, untuk melawan COVID-19, biar Tuhan yang bantu mereka juga Tuhan. Dan setelah ini kami akan break into small groups, biar kami boleh start to open heart, kami boleh share something ke teman-teman kami, dan kami boleh pray for each other untuk saling menguatkan di tengah-tengah kondisi kami yang mungkin hari ini kami merasa everything is dark, everything is unclear, tapi kami mau percaya kalau in Jesus you will give us new life. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. All right, everyone, enjoy your small groups. See you next week.